Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah. Nah anak-anak, di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perjuangan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk melawan penjajah. Nah pada hari ini kita akan mulai memasuki persiapan kemerdekaan, yaitu diawali dengan dibentuknya sebuah organisasi yang bernama BPUPKI, yaitu kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau kalau bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Jumbi Chosakai. Tahu nggak siapa yang membentuk organisasi ini? Siapa? Indonesia? Bukan. Organisasi ini dibentuk oleh Jepang. Hah? Bagaimana mungkin? Padahal pada waktu itu Jepang yang menjajah Indonesia juga. Jadi pada waktu itu tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI oleh Jepang. Tujuannya apa? Dengan kondisi Jepang yang sudah seperti itu, yang waktu itu sudah mulai dihantui oleh kekuasaan sekutu. Nah, Jepang dengan sisa-sisa kekuasaannya berusaha tetap bertahan di Indonesia dengan berusaha menarik hati rakyat Indonesia dengan membentuk organisasi ini. Jadi seakan-akan Jepang itu ikut berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di BPUPKI ini beranggotakan 67 orang. Yang 60 orang adalah orang Indonesia dan yang 7 orang adalah orang Jepang. Tujuannya mengapa diberikan orang Jepang dalam organisasi ini, yaitu untuk mengawasi setiap pergerakan anggota-anggota BPUPKI ini. Sejauh mana sih persiapan kemerdekaan kita? Nah, jadi organisasi ini merupakan rekayasa Jepang untuk tetap berada di Indonesia. Nah, setelah dibentuk dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, orang Indonesia, kemudian BPUPKI ini melaksanakan 2 kali sidang, yaitu sidang yang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara Indonesia yang sekarang ini kita kenal dengan Pancasila. Nah, dalam sidang itu ada beberapa tokoh yang menyampaikan gagasannya tentang sila-sila yang akan dianut oleh warga Indonesia, yang akan diterapkan nantinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Mr. Supomo, dan juga ada Muhammad Yamin. Nah, ini Ibu punya fotonya. Ini adalah foto Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai Ketua BPUPKI. Nah, kemudian ini adalah salah satu penggagas Pancasila yang juga merupakan presiden pertama kita. Siapa? Iya betul, Insinyur Soekarno. Nah, kemudian yang selanjutnya ikut merumuskan Pancasila, yaitu yang kedua adalah Muhammad Yamin. Nih, lihat fotonya. Muhammad Yamin. Nah, yang ketiga yaitu Mr. Supomo. Nah, dari sidang yang pertama tadi ternyata belum berhasil dirumuskan dasar negara untuk bangsa Indonesia. Akhirnya diselenggarakan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, untuk merumuskan dasar negara ini dibentuklah 9 orang panitia, itu disebut dengan panitia 9. Kemudian BPUPKI dibubarkan pada bulan Agustus 1945. Nah, kemudian dipersiapkan digantikan oleh organisasi baru yang bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti itulah sejarah singkatnya dari BPUPKI. Intinya, tugas BPUPKI itu yang pertama adalah untuk merumuskan dasar negara, kemudian membentuk panitia kecil, panitia 8 yang bertugas untuk menerima saran-saran dari para anggota untuk kelanjutan dari persiapan kemerdekaan Indonesia, dan yang terakhir adalah membantu panitia 8 dan juga panitia 9. Namun seluruh tugas itu hanyalah rekayasa dari Jepang. Karena tujuan utamanya tadi yaitu untuk merebut hati warga Indonesia. Dan organisasi ini akhirnya
tidak bertahan lama karena pada bulan Agustus 1945 akhirnya organisasi ini dibubarkan dan digantikan oleh organisasi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, seperti apa kemudian tindak lanjut dari PPKI? Kita simak pada materi yang berikutnya. Jadi, anak-anak nanti di rumah dipelajari lagi dan dikerjakan tugasnya dan membaca sekilas tentang PPKI yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian pertemuan pada hari ini, banyak kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.